Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Ya Bapa, Engkau begitu baik pada kami, memberikan kepada kami hati untuk percaya bahwa kami berasal dari sorga, untuk mengajarkan kami hal-hal baik mengenai kerajaan sorga. Maka biarlah kami belajar lebih lanjut, biarlah kami percaya lebih dalam, biarlah kami lebih banyak mengerti, biarlah kami lebih banyak mengerjakan dan berbuat banyak sesuai pengertian dan kepercayaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita lihat Matius 6 ayat 19-nya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi kengatan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga kengatan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita percaya Matius 6 ayat 19 ini kan banyak orang membicarakannya. Jangan kumpulkan harta di bumi. Ya, ayat 20-nya, kumpulkan bagimu harta di sorga. Tentunya hal mengumpulkan harta di sorga kita tidak bisa terlalu jelas seperti apa harta sorgawi. Namun kalau kita lihat dari Matius 6-nya, awalnya sudah bicara mengenai upah. Kita lihat di sana ayat 1, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Ayat 2, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencandangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 3, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ayat 4, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini hanyalah contoh pembalasan Bapa yang disebut upah dari Bapa, bukan hanya dalam soal sedekah, tapi juga dalam hal doa yang dalam habis itu kan doa Bapa kami. Ya, kita lihat di sana yang namanya doa itu ada balasannya. Kita lihat contohnya di ayatnya ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu akan yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sama juga dengan unsur yang disebut berpuasa. Contohnya, lihat ayat 18. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian Bapak Ibu, kita bisa lihat bahwa Tuhan, yaitu Bapa Sorgawi kita, Maha Pembalas. Sehingga bicara mengenai harta sorgawi, ya, bicara harta sorgawi, itu kita harus percaya bahwa hal ini benar-benar Tuhan berikan dalam segala sesuatunya, baik dalam hal sedekah kepada sesama, baik hal berdoa kepada Bapa, baik hal berpuasa sekalipun, itu ada harta sorgawinya. Ya, sehingga kita percaya harta sorgawi ini benar-benar Tuhan persiapkan. Semua pengampunan kita tidak hitung-hitungan sama Bapa, namun karena Tuhan tidak lagi menghitung dosa kita. Namun semua perbuatan baik kita sebenar-benarnya dihitung oleh Tuhan. Ya, bahkan kita tahu ya dalam Matius ini, yaitu Matius 19. Kita lihat Matius 19 ayatnya ke-29.
Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Demikian masukan Tuhan, yang mana Tuhan tuh maha pembalas. Memang ini khas yang Tuhan ajarkan. Tuhan Yesus ajarkan adanya balasan dari Bapa. Bukan artinya kita harus ngincer atau hitung-hitungan, karena kita tidak tahu cara menghitungnya. Namun percaya saja bahwa semua yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk dilihat oleh Tuhan, bukan untuk dilihat oleh manusia. Bukan untuk kita cari muka di depan orang bahwa kita memberkati sesama dan lain-lain. Tuhan yang akan membalasnya kepada kita kalau kita lakukan semua untuk Tuhan Yesus kita. Demikian sedikit masukan supaya kita jangan malas beribadah, jangan malas berdoa, jangan malas bersedekah, jangan malas memberkati, mengampuni sesama, mengasihi sesama, bertindak kasih kepada sesama yang membutuhkan. Untuk kerajinan Anda, untuk semua perbuatan kasih Anda, kalau itu karena percaya adanya kerajaan Allah yang maha memberkati kita kelak, bukan sekarang, maka Tuhanlah yang membalasnya kepada kita. Bapa Sorgawilah yang akan memberikan upah ajaibnya kepada kita, yang menurut Matius 19 ini bahkan ratusan kali lipat ganda ya, untuk keseriusan kita atas kemurahan Tuhan Yesus, sehingga kita lakukan yang terbaik karena kasih sorgawi Tuhan Yesus dan kasih kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita percayakan semua upah ke Tuhan. Bukan kita menghitung, tapi kita imani bahwa tidak ada satupun yang sia-sia. Kalau semuanya tulus karena kasih Tuhan Yesus kepada kita, kasih kita kepada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Bapakku atas semua anugerah-Mu. Layakkan ku bersujud selamanya